Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ikhlas wa mahasin akhlaq wa nahana an tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la yusyrik bi mulkihi ahad wa la yaqsa ni'amahu ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi yang tabi'u bi ihsan ila yaumil wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Terjemahan Bapak Ibu yang dimaulah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wonten wekdal dalu menika kita tasih pinanjenengan nasihat nikmat sempat. Langkung-langkung tinggal menika nikmat Islam. Nikmat ingkang agung sanget. Dan bahkan kangge para jamaah ingkang dipun paringi ujian sakit mungkin kemawon dipun paringi enggal saras amin amin ya rabbal alamin. Perjamaah dan ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Al-Quran menjelaskan satemene angin mestine yakhshallaha wong sing medhih marang Allah kuwi min ibadihi ulama. Saking kawulane Allah itu inggih menika rupane ulama. Tegese ulama macam-macam maknane, macam-macam tafsirnya, banyak penjelasan para ulama tentang ulama itu apa. Yang jelas ulama itu jamak dari alim. Alimun, aliman, ulama. Banyak orang yang alim. Definisi orang alim itu macam-macam. Paling tidak minimal menjelaskan kepada kita al-ulama itu mereka orang-orang yang betul-betul mempelajari ayat Allah, mempelajari ayat sunnatullah, ayatul qauliyah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus dimakna ulama fikih. Jadi ulama ngomong-ngomong. Jadi di situ ada ulama makanya ulama badannya nanti macam-macam. Ada ulama fisika, ulama kimia, ada ulama bidang fikih, bidang agama, bidang bermacam-macam. Nah, itu namanya ulama. Mengapa? Karena ketika mereka belajar ayat-ayat Allah, mereka menggali, meneliti tentang ayat Allah, tujuannya dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah. Sehingga mereka itu mendapatkan ilmu, namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sekarang lagi marak istilah yang dipakai oleh teman-teman di Salafi namanya ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang lain gak syar'i ilmu syar'i. Padahal istilah itu yang dipakai oleh Nabi bukan ilmu syar'i tapi ilmu nafi'. Makanya dalam hadis itu banyak hadis, banyak riwayat, di antaranya apabila syaitan itu sudah menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma inni a'udzubika min arba min ilmi la yanfa min ilmi la yanfa min qalbi la yakhsha min nafsi la tasbah wa min du'a'i la yustajab lah. Ini hadis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu bukan ilmu yang tidak syar'i, itu tidak. Kalimatnya itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, tidak mata bina adam ikut amalu illa min talatin. Nah, sedapatun jariyatin au ilmun yul apa ubi ilmu yang
Tujuannya kalau seorang itu punya ilmu, ilmunya nanti mendekatkan diri pada Allah. Semakin tinggi ilmunya, dia semakin ta'aruf, semakin dekat, semakin takwa kepada Allah. Bukan malah semakin kufur. Itu namanya ilmu nabi. Jadi adabnya semakin tinggi, akhlaknya semakin tinggi, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia semakin tawadhu. Malah yang mengandangi ilmu nabi, tapi justru malah sombong. Aku bukan ilmu nabi. Ini dari beberapa definisi yang kita katakan. Langsung kemauan kita masuk pada hadis berikutnya yang kita bahas, beberapa melanjutkan kajian yang kemarin. Walahu, bismillahirrahmanirrahim, walahu an Uqbah ibnu Amir. Jadi walahu, bunya kembali kepada Muslim. Walabdulan tawilafat Muslim ma Muslim la salata ba'da salatil fajr. Orang salat sakwise salat subuh. Nah, baru ta mriku walahu. Walau lan iku kedue Muslim an Uqbah saking Uqbah ibnu Amir. Jadi tetap diriwayatkan oleh Imam Muslim cuma dari sahabat yang lain. Namanya Uqbah ibnu Amir. Berapa terus Uqbah? Talata Uqbah ibnu Amir. Talatu sa'atin. Wonten 3 wekdal. Ada 3 waktu. Talatu sa'atin ana 3 per waktu. 3 pira-pira waktu. Kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yang nyegah sapa Nabi ing kita. Niki pengakuan Uqbah ibnu Amir dari kitab Sahih Muslim, cuma dari jalan seorang sahabat namanya Uqbah ibnu Amir, bukan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau ini yang Uqbah ibnu Amir. Ada 3 waktu di mana Nabi pernah melarang kami an-nusalliya yen to salat kita fihinna ing dalem 3 waktu. Napa niku pertama? Wa an-naqbura lan yen to nguburake kita, ngubur kita fihinna ing dalem waktu mau ana ing wong wis mati kita. Dari 3 waktu niku saatin jamak dari saatun. Nggih. Juz'un minal ajza'il waqt. Dari anak buruk nanti kami dilarang untuk menguburkan. Wayajuju bil mudara'ah membah. Oh ini kaidahnya. Teruskan dulu. Ini yang pertama. Wa anak buruk yang mengubur kita fihin ing dalam waktu niku mautana ing wong mati. Jadi kami dilarang Nabi untuk menguburkan jenazah orang-orang mati dari kami di 3 waktu. Khina tatlu. Nah, kita khina nalikane tatlu muncul apa asyamsu srengenge bazigotan ing kale muntuk-muntuk. Mau muntuk-muntuk. Jadi muncul tapi mboten muncul tenanan, nggak sih ngetok. Ah, muntuk-muntuk itu bazigot. Berarti bazigotan itu maknanya tolak. Nah, sama sebenarnya. Berarti betul-betul sih muncul, berarti belum naik ke garis munggah, sih muntuk-muntuk. Antara garis ufuk itu belum naik. Kata
munggah apa sendiri. Jadi sing muntuk makanya istilah taklu. Dan kita di istilah sholat tulu. Nah itu berarti sih belum bener apa? Belum jadi cengeng kita sih muntuk belum naik. Dan itu larang. Bukan malah kita ngerok sholat di waktu itu, karena teriming-iming dengan apa? Fadilahnya, masya Allah. Jadi siapa sing saman salat subuh, ya, layak kerja jadi model medal saya masjid, kemudian sampai waktu tulu, nah akhirnya kemudian sholat, setelah itu dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, sama seperti yang mendapatkan pahala hajan wa umrotan taman. Bodoh oleh kamu mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Hadis ini sahih. Cuma pelaksanaannya yang perlu dikoreksi. Apa? Nah, ini pernah Pak Muhammad Hamidi ini, almarhum Allah ya dan Allah Muhammad. Jadi Muhammad Hamidi itu ketika tarjih wilayah sudah nulis jauh-jauh tentang nggak bolehnya di waktu-waktu. Tapi dia pun kalah dengan semangat yang luar biasa, seakan-akan mengabaikan pelaksanaan sholat dulu. Yang pertama. Yang kedua, larangan yang kedua, wafina yakumu lan nalikane ngadeg sapa ibud dhahirati. Wong kang ngadeg ing dalem waktu zuhur. Adi ngadeg pas persis srengenge lurus. Dengan belum ada bayang-bayang. Adi persis tegak lurus dengan bayang-bayang tubuhnya. Nah, ini berarti persis namanya waktu dhahirah. Tidak boleh sholat. Sampai kapan? Hatta azula, sehingga lingsir geser opo asyamsu sendiri. Nek pun ngeces titik geser lingsir gede, nah pun boleh dengan sholat. Pas persis lurus, bayang-bayangannya mau nenten dari persis lurus dan bayang-bayang nggak ada bayang-bayang, maka itu namanya waqaimud dhahir. Itu masih terlarang untuk melakukan sholat. Sampai kapan? Ketika srengenge itu sudah mulai geser. Nah, Bapak. Ini namanya waktu dhahir. Ini yang kedua, larangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wakina lan nalikane tatabayyafu syamsu lil ghurub. Nah, ini kalimatnya menggunakan kata tatabayyaf. Tabayyaf. Lan nalikane tatabayyafu nalikane seru. Ambil suruh mau benarnya untuk meh hilang kasih warnanya merah itu tabayyaf. Nah, kita cek bagaimana penjelasan para ulama tentang kalimat tabayyaf. Wa hina tatabayyafu syamsu lil ghurub bi fathid dha. Maksudnya adalah tamilul ghurub, condong untuk mau suruh. Jadi meh ambles srengenge ini namanya tatabayyaf. Meh ambles, meh suruh, meh tenggelam. Jadi belum tenggelam tapi meh tenggelam. Jadi kalimat ini dipakai di dalam hadis. Jadi benar-benar luar biasa sehingga orang nggak akan bertanya lagi. Ini
sunten mana ora. Enggak ditanya lagi karena lafadznya ada. Kata tayyabu bazigota dohirata nanti jelas lafaz. Jadi pun bahkan bisa ditafsir lagi dan itu oleh Nabi diberikan penjelasan kata sampai kapan ini sampai kapan ini. Cukup jelas hadis. Wa qila tadayyamu nalikane meh surup apa asyamsu srengenge lil ghurubi mare surup maksudnya bener-bener surup. Tidak sih utuk belum masuk waktu masih masuk waktu terlarang. Ya pun nah pun boleh ditinggal nanti baru boleh melakukan sholat maghrib. Wal hukmu lan utawi hukumnya ada hukmu tani dan utawi hukum yang kedua indah Syafi'i menurut Imam Syafi'i min hadis Abu Hurairah saking hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi sanadin dhaifin lan sanad yang lemah. Wajada lan nambahi sapa Imam Syafi'i illa yaumul jumu'ah kejaba hari Jumat masih srengenge tengah-tengah bukan nanti bayangannya apa sholat sunnah seakan-akan seperti itu hadis ini nanti kita cek. Wa kata li Abi Dawud begitu juga li Abi Dawud menurut Abu Dawud an Abi Qatadah saking Abi Qatadah nahwu sepadane hadis. Memang seperti ini. Imam Syafi'i itu membolehkan sholat setelah sholat asar, sholat sunnah yang lain boleh. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kesimpulan awan. Yang pertama, anna haditha la salata pada subuh. Oh, siapa nih? Akan dibahas langsung. An-Amir dalilun ala nahyidah bagaimana ini? Yang kelima. Hadis Uqbah ibnu Amir, hadis Uqbah ibnu Amir yang kita bahas hari ini adalah dalil sebagai dalil yang jelas ala nahyi an dafnil mayyit, larangan untuk menguburkan jenazah fi hadhil awqati thalathati qasirah, di waktu-waktu 3 waktu tadi. Wa qasabatul ulama annahu bita'amud, tapi para ulama mengkhususkan, sebagian ulama mengkhususkan larangan itu kalau disengaja. Ini istilah fikihnya gitu. Kalau disengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Fa amma idza waqa'a bi ta'ammud fa yajuz, maka apabila tidak sengaja nggak apa-apa. Fa hadis mutlaq yashmilu muta'ammid wa ghairi. Padahal hadis ini adalah hadis yang mutlak. Maksudnya mutlak itu apa? Bahkan sengaja atau tidak sengaja, yang penting ya udah, kalau mau menguburkan jenazah ya silakan. Ada yang mengatakan silakan, ada yang tidak bolehkan, ada yang membolehkan. Wal haqqu adamul jawaz mutlak, dan yang benar adalah tidak boleh menguburkan jenazah secara mutlak. Wal yantadi qalilan la yakhruju waqtul karamah. Tapi kalau sudah waktunya sudah keluar dari waktu yang terlarang, silakan apa. Ini pendapat yang pertama. Waqat ulida hadis, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tusalli ba'dal asar illa an tusallu wa syamsu murtafi'ah. Tidak boleh sholat setelah sholat asar kecuali
kalian sholat dan matahari masih sangat tinggi. Jadi masuk awal waktu asar. Jadi waktu asarnya situ, maka boleh dilakukan untuk sholatnya. Namun hadis ini masih diperselisihkan tentang kesahihan. Kemudian para jamaah, adapun hadis Abu Hurairah an Qatadah an al-waqt zawal wa qala nahyu illa yaumul jumu'ah wa yajuzu fil nawafil mutlaq. Adapun hadis yang lain, misalkan hadisnya Abu Hurairah, Abu Qatadah, bahwasanya waktu zawal atau waktu larangan sing napa sing ingin pas tengah-tengah niku illa yaumul jumu'ah, itu kecuali hari Jumat. Faya juju filun nama fil fihi mutlaq, dan itu boleh dilakukan kalau hanya sholat sunnah. Ini pendapat. Termasuk ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kemudian juga Syekh Abdullah bin Baz. Kan gitu. Imam Syafi'i ini berpendapat setelah sholat asar tidak ada sholat. La sholat ba'da sholat asar hatta taghrib syams, wala sholat ba'da sholat subuh hatta taghrib syams. Tidak ada syam, tidak akan ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Angkatan hadis. Namun itu pendapat yang berarti tidak ada sholat apapun tidak boleh. Sholat jenazah, sholat sunnah, sholat apapun tidak boleh. Namun Imam Syafi'i beda. Makanya di sini lah perbedaannya. Kadang-kadang ada yang membolehkan. Kalau Imam Syafi'i, kalau ada sebab maka boleh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Karena sebab ada tahiyatul masjid, maka akan ada salat tahiyatul masjid. Karena ada sebab orang meninggal dunia, maka akan ada salat jenazah setelah salat asar. Ini pendapat Imam Syafi'i. Akhirnya ada yang berpendapat masih dibolehkan ya setelah sholat asar, sholat jenazah walaupun setelah sholat asar. Dengan pendapat yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Para jamaah sekalian yang dimuliakan. Namun apabila kita melihat kalau sekarang begini, saya ambil pendapatnya dari pendapatnya Ustaz Muhammad dan Ustaz Ali Karam begini. Kalau sekarang ada sebab maka boleh sholat. Sekarang apa ada sholat tanpa sebab? Akhirnya berpendapat, lah kalau sudah ada sebab sholat, kalau sudah sebab sholat. Lah apa fungsinya larangan Nabi la sholat tanpa sholat asar? Kata Rasul, dan tidak ada sholat setelah sholat asar setelah sampai matahari tenggelam, dan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Lah apa fungsinya larangan Nabi itu? Kalau semua ada sebab, mesti boleh sholat. Nah, sampai sinilah akhirnya para ulama sampai hari ini berbeda pendapat. Bagi yang mengatakan boleh, berarti itu ada sebab. Sampai hari ini mau mana yang lebih kuat. Kemudian para jamaah, ini pendapat ya dan dari Imam Syafi'i. Ternyata pendapat-pendapat yang lain yang juga menguatkan juga yang mengatakan bahwasannya kalau tidak ada sebab, kalau misalkan tanpa sebab pun tetap dilarang, karena dilarang itu mutlak. Sholat apapun tidak ada, termasuk sholat jenazah. Makanya pernah ketika Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang bukan Ba'asyir, Ustaz siapa itu yang pernah Pak Bakar yang pernah menjabat pimpinan daerah Muhammadiyah di Sidoarjo, almarhum dia meninggal. Ketika dia meninggal itu kan pendapatnya beliau tidak ada sholat setelah sholat asar, sholat apapun. Akhirnya keluarga meminta saat itu Ustaz Ali Garamli untuk sholat menjadi imam sholat jenazah.
Semua ribut karena sholatnya sudah mau sholat asar dan sholat jenazah belum dilakukan. Gimana Ustaz? Akhirnya Ustaz Alika mengangkat kendali, udah saya menghargai yang meninggal dunia ini. Beliau berpendapat tidak ada sholat setelah sholat asar, maka kita sholatkan jenazah dulu. Setelah sholat jenazah selesai, jenazahnya kemudian dipinggirkan. Setelah itu sholat asar. Setelah sholat asar baru dimakamkan jenazahnya. Sahabat sih dulu. Artinya ya memang boleh ada yang berjalan, silakan. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah, mungkin ada yang bantah, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat setelah sholat asar sholat di rumahnya Aisyah. Hadis Bukhari. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis sholat asar, Nabi pulang. Mengapa? Karena setelah sholat duhur Nabi nggak sempat melakukan sholat sunnah setelah duhur, karena ada tamu dari Abdul Qais, dari tamu dari Abdul Qais, dan Nabi menerima tamu, sehingga Nabi tidak sempat melakukan sholat sunnah bagian itu. Sampai ngobrol-ngobrol melayani tamu sampai waktu asar tiba, Nabi belum sholat sunnah setelah duhur. Setelah kemudian waktu asar tiba, Nabi sholat. Setelah sholat asar selesai, langsung Nabi bergegas menuju rumahnya Aisyah. Nabi sholat asar 2 rakaat. Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Ditanya oleh Aisyah, jadi gimana sholat apa? Kan sudah sholat asar. Tapi para sahabat paham kalau setelah sholat asar Nabi tidak ada sholat. Akhirnya Nabi berkata, ini dari barusan saya menerima tamu dari Abdul Qais, sehingga saya nggak sempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Akhirnya inilah sebagai pengganti tadi yang sholat sunnah dilakukan setelah sholat duhur itu diganti setelah sholat asar. Hadis ini diriwayatkan Abu Sa'id Bukhari. Kemudian di dalam syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan. Ini adalah khususiyah Nabi. Mengapa khususiyah Nabi? Karena Nabi itu melakukan sholat sunnah itu nggak seperti kita. Nabi kalau sholat sunnah itu ajab istiqomah, nggak mungkin ditinggalkan sekali nggak. Kalau kita kan pas mood sholat sunnah, pas gak kalau Nabi tidak. Jadi Nabi itu kalau sholat sunnah ajab terus dilakukan sholat sunnah. Nah kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan sholat sunnahnya itu rutin dilakukan, tidak pernah ditinggalkan, maka dia qadha, istilahnya dia ganti dengan waktu yang lain. Dan itu hanya khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya nggak di masjid, langsung ditunjukkan kepada banyak orang, tapi Nabi sholatnya di rumah Aisyah. Dia nggak ada yang tahu, gitu. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah sebagai pengganti sholat sunnah yang apa? Setelah sholat dulu dilakukan, sehingga Nabi melakukannya di rumahnya Aisyah. Pada seandainya dilakukan di masjid yang besar, karena untuk menunjukkan sunnahnya, tapi Nabi tidak. Berarti itu sehingga para ulama termasuk Ibnu Hajar memberikan syarat, berarti ini adalah khususiyah Nabi. Ya sama dengan panjenengan kalau Nabi itu makan sahur, jenengan makan sahur, Nabi tidak makan sahur, atau Nabi tidak berbuka. Kenapa? Itu khususnya Nabi. Coba kita melakukannya nggak bisa, karena itu merupakan bukti dari kerasulan Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Berjamaah yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan tunjukkan keyakinannya. Nah kemudian ternyata ada beberapa yang memang menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada sholat apapun setelah sholat subuh sampai matahari
terbit dan tidak ada apapun setelah sholat, tidak ada sholat apapun setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ternyata ini juga banyak yang berpendapat begitu. Ini saya ambil kutip dari Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Syarah Al-Muhadzab, ada sekitar 15 jilid. Qad dzakarna anna madhhabuna annaha la tukrah. Jadi di dalam madhab kami, karena Imam Nawawi ini termasuk mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu kan gurunya beliau. Jadi Imam Nawawi punya murid namanya punya guru namanya Imam Syafi'i. Qala Ali bin Abi Thalib wa Jubair bin Abi Abu Ayyub wa Muhammad bin Bashir wa Tamim ad-Dari wa Aisyah wa qala Abu Hanifah la yajuzu syai'un min dzalik. Jadi ternyata tidak apa-apa, tidak makruh sholat setelah sholat asar, sholat sunnah maksudnya. Kemudian tidak apa-apa sholat subuh. Sama yang dengan kalau di Mekah pas umroh atau haji, setelah sholat subuh itu kan masih banyak kan orang melakukan sholat jenazah. Masih banyak, masih setelah subuh manten jenazah masih ada di sholat. Masih banyak kali itu. Kemudian jadi yang tinggi yaitu hanya di madhabnya yang tadi, madhabnya siapa? Imam Syafi'i saja. Kemudian ternyata juga ada yang berpendapat tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh juga ada banyak beberapa ulama, beberapa sahabat juga. Artinya masing-masing kuat. Monggo masih ada yang habis salat asar, cuman begini. Dalam kaidah fikih, idza ta'arad al-mani wal muqtadi quddimal mani. Kaidah dalam memahami nas-nas hadis, nas-nas roh begitu. Idza ta'arad al-mani wal muqtadi, apabila bertentangan antara larangan dan perintah, quddimal mani, maka didahulukan yang larangan. Satu sisi ada larangan, begini. Satu sisi ada perintah, begini. Terus berarti ini langsung larang. Masakan kalau sama-sama kuat hadis, maka kita gunakan kaidah seperti ini. Apa tujuannya? Diikhtiar untuk kehati-hatian. Jangan sampai kita melanggar larangan Allah maupun larangan Rasulullah SAW. Jadi misalkan kalau kita nyoba ya mau aja, karena juga ada yang membolehkan, di beberapa pendapat ada yang membolehkan. Selama itu kita memahami itu, kita meyakini kok. Namun tetap kaidah ini bagaimanapun yang namanya larangan itu lebih didahulukan daripada melaksanakan perintah. Makanya Nabi SAW berkata, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum anhu fajtanibu. Apabila aku, kata Nabi, melarang, memerintahkan kepada kalian suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan perintah itu menurut kemampuan dengan masing-masing. Jadi melaksanakan perintah itu semaksimal yang dengan mampu. Kalau nggak mampu, ruksa. Kalau nggak mampu jadi ruksa. Tapi beda dengan larangan. Wa idza nahaytukum anhu fajtanibu. Atau dalam hadis yang lain, fattabu. Apabila aku melarang kepada kalian suatu larangan, maka jauhi larangan itu. Jangan mampu atau tidak mampu, dorong. Jadi larangan kan beda dengan perintah. Kalau perintah pasti ada kata-kata mastata'tum. Tapi kalau larangan betul dan kata mastata'tum, dengan mampu atau tidak mampu jauh.
beda dengan perintah. Nah, itu larangan dan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat tegas. Mungkin sangat kenal dengan satu mencoba paham, kurang lebih dengan paham mungkin saya bisa mencolok ke sana kemari penjelasan saya. Mudah-mudahan sedikit ini nanti lebih lengkap, monggo dibaca di kitab syarah, caranya banyak sekali. Begitu dulu nasallallahu alaihi wasallam Allah hamdi syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.